kan manajemen tuh besok dikumpul kan. Aku tuh belum siap, jadi mama aku kemalaman tidurnya. Nengok itu kenapa makalamu? Nengok matamu, nyari napa sendiri, punya otak tuh mikir. Enak aja minta punya orang, aku nyari sendiri, mikir sendiri, makanya pakai otakmu. Mariani, nanti sore itu kan tenggat tugas ini tuh psikologi pendidikan. Aku belum siap, tapi aku mau ke tempat kawanku main-main, ada janji dahan. Kau bisa nggak lanjutin punyaku? Iya, nanti aku ngerjakan ya, Pika. Nanti kalau udah siap aku ngerjakan, aku kirim ke kamu ya. Oh, makasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran kakak-kakak semua yang sudah meluangkan waktunya untuk berhadir konseling kelompok kita pada sore hari ini. Nah, sebelumnya saya mau menanyakan apakah kakak-kakak semua dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Udah enak badan, semoga bisa Amin. diberi kesehatan secepatnya ya Kak. Amin. Oke. Sebelumnya di kegiatan ini nama kegiatannya itu konseling kelompok. Apakah kakak-kakak dan kakak-kakak sekalian sudah pernah mengikuti konseling kelompok sebelumnya? Sudah. Sudah pernah. Oke. Jadi sudah sedikit banyak tahu dong tentang apa itu konseling kelompok. Tahu. Oke, ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Baik, kakak. Jadi menurut pengetahuan saya, konseling kelompok itu adalah suatu kegiatan di dalam bimbingan konseling yang kegiatannya itu seperti berdiskusi seputar masalah dan mencari solusinya secara bersama-sama seperti itu. Baik, benar ya kakak. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Saya Kak, Ya, kakak. mungkin sama miripnya sama dengan Kak Ika, bahwasanya konseling kelompok sendiri itu adalah layanan BK yang dinamikanya kelompok, di mana salah satunya itu punya masalah dan kita membahas masalah itu untuk mendapatkan solusi-solusi dari berbagai perspektif dari teman-teman sekalian, Kak. Baik, benar ya kak. Jadi sedikit saya luruskan untuk pengertian bimbingan konseling kelompok ini. Jadi konseling kelompok merupakan salah satu layanan yang ada dalam bimbingan konseling, yang dimana layanan ini bertujuan untuk mengentaskan permasalahan yang ada dalam diri kita masing-masing gitu kan kak. Dan itu dilakukan dalam dinamika kelompok. Terus dengan pengertian yang sudah kita sampaikan dan saya sampaikan tadi, apakah kakak-kakak ini udah mengetahui nih tujuan dari bimbingan kelompok ini apa? Ya kak, Iya kakak. tujuannya untuk membantu para anggota kelompok mengatasi masalahnya dalam dinamika kelompok kak. Iya baik, benar ya. Ada lagi yang menyampaikan pendapatnya? Iya kakak. Membantu kita untuk bisa mengutarakan masalah kita, jadi masalah kita itu enggak kita pendam sendiri. Terus membantu kita untuk misalnya teman-teman ini akan memberikan solusi atau pendapat kepada teman yang mengalami masalah dan juga mendukung teman tersebut. Baik. Apakah ada yang ingin menyampaikan lagi? Saya Kak, Ya, Kak. mungkin tambahannya tujuannya untuk supaya bisa memupuk rasa pertemanan yang lebih akrab dan juga menciptakan rasa simpati yang lebih terhadap teman-teman sekitarnya, Kak. Ya. Baik. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Pas, Kak. Pas, oke. Benar ya yang seperti yang kakak-kakak bilang tadi, tapi saya luruskan lagi untuk tujuannya konseling kelompok ini, yaitu untuk udah pasti mengatasi atau mencari solusi dari masalah-masalah yang ada pada diri kita ya kan kak. Terus itu juga untuk meningkatkan kepercayaan diri kita, untuk menyampaikan pendapat-pendapat kita dalam diskusi ini gitu kan. Terus itu juga berani menyampaikan apa yang kita rasakan, tidak memendam masalah yang ada pada diri kita sendiri gitu kan kak. Terus udah kita ketahui nih pengertian dan juga tujuan dari konseling kelompok ini. Selanjutnya saya akan memberitahu cara pelaksanaan dari konseling kelompok ini. Nah, di sini saya sebagai pemimpin kelompok atau PK dan kakak-kakak ini sebagai anggota kelompok atau AK, di mana nanti
di dalam konseling kelompok ini kalian kalau misalnya memberikan pendapat gitu kan harus menunjuk tangan gitu kan. Jadi agar terjalan lebih efektif gitu kan gimana konseling kelompok kita hari ini. Terus dalam bimbingan kelompok ini juga ada yang namanya azas. Nah, azas dalam bimbingan kelompok itu ada beberapa. Jadi yang pertama itu ada azas kenormatifan, dimana kalau kita seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalau kita mau memberikan pendapat, memberikan pandangan kita harus mengangkat tangan gitu kan. Tidak, jadi ada yang ketika teman kita memberikan pendapat, kita tidak boleh mencela, mencacinya gitu ya kan. Terus azas yang kedua itu ada azas kesukarelaan. Namanya aja sukarela. Jadi kakak-kakak di sini mengikuti konseling kelompok saya kali ini harus dengan sukarela, tidak ada keterpaksaan. Jadi saya mau bertanya, apakah kakak-kakak ini sukarela datang ke sini? Iya, suka dan rela Kak. Ya, alhamdulillah ya. Terus di azas yang ketiga itu ada azas kekinian. Nah, dimana di konseling kelompok ini kita membahas masalah yang memang kalian alami saat ini gitu kan. Terus ada azas keterbukaan, dimana kita menyampaikan pendapat kita itu secara terbuka, jujur, tidak ada yang ditutup-tutupi, agar masalah kita ini bisa benar-benar masalah yang sedang kita alami gitu. Ada azas kerahasiaannya. Jadi pembicaraan yang ada di dalam konseling kelompok kali ini tidak akan disebarluaskan. Jadi bagi siapa yang menyebarluaskan itu bakalan dikenakan sanksi nantinya ya kan. Terus yang terakhir itu ada azas kegiatan. Ada azas kegiatan. Nah, kenapa baru kakak dengar kali ya ada azas kegiatan di sini ya. Ya. Dari yang saya baca memang ada itu azas kegiatan. Nah, di mana azas kegiatan ini di konseling kelompok kita ini tidak hanya omongan belaka saja solusi-solusinya, tapi dilaksanakan nantinya gitu kan Kak. Tetap kita lakukan apa yang sudah kita dapatkan di sini. Sebelum kita memasuki ke tahap berikutnya, nampaknya kakak-kakak ini sudah lelah gitu kan. Ada lagi yang sakit kan, kasihan. Jadi kita harus semangat gitu kan untuk mengikuti tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya ini lumayan berat ya kan untuk pikiran kita gitu kan. Jadi kita harus melepaskan dulu pikiran kita. Jadi contoh kita akan bernyanyi. Contoh lagunya itu gini. Kalau kau suka KKP tepuk tangan. Kalau kau suka KKP tepuk tangan. Kalau kau suka KKP mari kita lakukan. Kalau kau suka KKP tepuk tangan. Yang keduanya, kalau kau suka KKP jentik jari. Kalau kau suka KKP jentik jari. Kalau kau udah kayak gitulah pokoknya Kak. Udah tau lah ya kan? Udah dari awal tadi, oke? Semuanya kita lakukan sama-sama ya, bareng-bareng ya. Oke. Udah? Siap? 1, 2, 3. Kalau kau suka KKP tepuk tangan. Kalau kau suka KKP tepuk tangan. Kalau kau suka KKP mari kita lakukan. Kalau kau suka KKP tepuk tangan. Kalau kau suka KKP jentik jari. Kalau kau suka KKP jentik jari. Kalau kau suka KKP mari kita lakukan. Kalau kau suka KKP jentik jari. Oke, tepuk tangan dulu. Udah lebih plong atau udah lebih semangat Kak? Lebih semangat. Oke, jadi saya juga belum mengenali nama-nama kalian semua. Tadi kan saya bilang kakak, nggak ada menyebutkan nama ya kan. Jadi kita kurang akrab gitu. Jadi kita di sini perkenalan dulu. Boleh. Dimulai dari saya ya Kak. Oke, Kak. Nama aja, perkenalan nama aja. Perkenalkan, nama saya Dinda Rianti. Perkenalkan, nama saya Laila Nur Siti Khairiyah. Kenalkan, nama saya Nata. Kenalkan, nama saya Ayumi. Kenalkan, nama saya Ayla. Nama saya Mariani Tamba, kalian bisa panggil saya Rani. Oke, sayang. Oke Kak Rani. Perkenalkan, nama saya Putri. Oke, jadi kita udah saling mengenal kan? Udah saling mengenal nih kan? Udah. Ini namanya siapa? Ini namanya siapa? Maya. Oke, saya Dinda Rianti. Oke, benar ya kan? Oke.
kalian apakah sudah siap untuk memasuki tahap selanjutnya? Siap. Sebelum kita memasuki kegiatannya, kita harus mengucapkan janji. Kita balik ke azas yang tadi, azas kerahasiaan, ya kan? Jadi kita harus mengucapkan janji untuk sebagai pegangan dan pedoman kita bahwasannya kita memang tidak boleh membocorkan pembicaraan kita di dalam ini, oke? Jadi nanti saya mengucapkan janjinya. Ketika saya bilang saya, kakak-kakak sekalian menyebutkan nama kakak-kakak sekalian masing-masing, oke? Oke. Nanti sistematikanya kayak kita baca Pancasila di waktu waktu sekolah, yang tau lah yang kakak sudah Pancasila, kalian ikut Pancasila gitu. Jadi saya Dinda Rianti. Saya Laila Joharia. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan semua data dan keterangan dari anggota kelompok atau siapapun juga, yaitu data dan keterangan yang tidak boleh atau tidak layak diketahui oleh orang lain. Kita akan membahas masalah yaitu komunikasi interpersonal. Jadi kakak-kakak sekalian sudah pernah mendengar nggak komunikasi interpersonal? Pernah Kak, cuma nggak tahu apa Iya. itu. Cuma pernah dengar aja. Oke. Jadi biar saya jelaskan apa itu komunikasi interpersonal. Jadi komunikasi interpersonal itu merupakan interaksi dari 2 atau lebih orang untuk mendapatkan informasi dengan menggunakan bicara tutur kata yang baik gitu kan. Jadi di dalam komunikasi itu ada beberapa bagian. Ada namanya komunikasi asertif, komunikasi pasif, dan komunikasi agresif. Nah, dari nama-namanya itu kakak udah pernah dengar nggak? Pernah Kak? Tapi kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Jadi yang kita mulai yang pertama itu komunikasi asertif. Iya. Udah ada yang bisa menjelaskan? Ya. Jadi saya jelaskan ya Kak. Kalau komunikasi asertif itu komunikasi yang dilakukan dengan tegas, sopan, dan juga dengan terbuka dengan apa yang kita rasakan. Jadi saat dia mau menyampaikan sesuatu, dia tidak ada rasa tidak enak gitu menyampaikannya. Dia tetap menyampaikan apa yang ingin dia katakan, walaupun itu bakalan tidak disukai oleh orang lain, tapi dia mencoba menyampaikannya itu dengan sopan juga gitu. Jadi orang yang kita berikan pendapat kita itu tidak sakit hati gitu dengan apa yang kita katakan. Terus ada namanya komunikasi pasif. Pasif, kak tahu kan kalau kata pasif itu gimana? Iya, tertutup gitu Kak. Diam, Nggak tertutup. aktif. Ya satu-satu, oke. Ya, menurut saya tuh pasif itu kayak tertutup gitu. Tertutup Kayak diem aja gitu Kak. diem. Kurang. Tidak mau mengutarakan, Pak. Ya, Kan seperti nggak aktif. ya benar ya. Jadi untuk penjelasannya, biar saya jelaskan kalau komunikasi pasif itu komunikasi di mana dia itu tidak mau mengutarakan apa yang dirasakan, lebih sering diam, lebih sering tertutup gitu kan, dan juga lebih sering mengiyakan sesuatu walaupun dia sendiri nantinya dirugikan gitu. Terus itu juga ada namanya komunikasi agresif. Nah, dari katanya itu agresif, apa yang kakak-kakak pikirkan? Heboh, menyerang.
ya heboh menyerang. Terus kakak Kalau dalam pikiran saya kalau mendengar kata agresif itu gerasak gerusuk. gerasa gerusuk. Kakak Agresif itu kayak kalau di pikiran saya itu kayak mengancam gitu, kayak ada ancaman tersendiri gitu. ya mengancam. Kakak Kalau dari segi komunikasi mungkin agresif itu terlalu banyak omong dan tidak terkontrol, Kak. iya benar ya kak. Jadi itu kan dari katanya aja kakak-kakak memberikan pendapatnya. Jadi untuk penjelasannya biar saya jelaskan, kalau misalnya komunikasi agresif itu komunikasi yang dilakukan lebih ke arah menyerang atau mencela si lawan komunikasi kita, lawan interaksi kita gitu kak. Terus dari ketiga komunikasi tersebut, saya mau kakak-kakak ini pikirkan contoh dari, kan sudah saya berikan nih pengertiannya, contoh dari komunikasi itu apa gitu dari masing-masing itu. Berdasarkan Saya berikan waktu 1-2 menit. Setelah saya berikan waktu beberapa saat untuk kakak-kakak mikir nih gimana contoh dari komunikasi asertif dan komunikasi pasif dan komunikasi agresif, ke kakak-kakak udah mendapatkan contohnya? Sudah. Kakak, oke. Siapa yang ingin duluan menyampaikan pendapatnya? Lain duluan yang ngangkat tangan. Oke, terima kasih Kak. Jadi saya ingin mengambil yang agresif Kak. Jadi salah satu contoh experience pengalaman pribadi saya itu ketika saya misalnya berantem sama kakak saya Kak. Nah biasanya itu kan ya kalau percakapan sehari-hari saya masih sopan gitu Kak namanya kakak saya. Cuman kadang kalau udah berantem, udah naik emosinya itu kadang saya lupa gitu jaga tata krama, kayak ya semua omongan yang mungkin nggak pantas tuh saya ucapin gitu Kak. Kayak oh kamu tuh gini udah nggak pakai gitu loh, kau gitu Kak. Iya. Selanjutnya, Saya tuh mau memberikan contoh yang komunikasi pasif kak. Seperti pengalaman saya ya, misalnya waktu saya SMA itu misalnya saya masih ada tugas yang harus dikumpulkan besok dan tugasnya itu banyak gitu kan kak. Jadi saya masih mengerjakan tugas-tugas ini, tetapi mama saya tuh nyuruh untuk mengerjakan sesuatu. Tapi karena komunikasi saya itu pasif, saya nggak berani untuk menolak orang tua saya. Saya nggak berani bilang, tunggu sebentar ya ma, aku masih mengerjakan tugasku ini. Jadi aku bilang bisa-bisa aja, jadinya tugas yang ini tertinggal gitu kak. ya kak, benar ya kak. Jadi ada yang lagi? Saya Kak, Memberi contoh? asertif. Contohnya Asertif. gini, ada nih, saya kan janjian sama teman saya datangnya terlambat. Terus saya bilang ke dia tuh kayak, aku nggak merasa nyaman kok dia tuh datangnya terlambat. Tapi dengan kayak kata-kata sopan kayak, aku bilang ke dia kalau aku tuh nggak suka kalau datang terlambat. Nanti kedepannya bisa nggak kita sama-sama menghargai waktu kita gitu. Dia kan nyampaikannya secara jujur dan langsung dengan sopan. Benar ya kak. Jadi ada lagi yang ingin menyampaikan? Saya udah pas kak Pas. merasa komunikasinya udah Oke, diberikan contoh. saya juga memberikan contoh dari ketiga itu biar lebih kalian pahami gimana perbedaan dari asertif, pasif, dan agresif. Jadi untuk contohnya saya kasih yang pertama asertif. Jadi contoh asertif ini ketika dia dimintai tolong untuk memberikan tugas misalnya PR gitu kan, dia dimintai tolong temannya untuk mengerjakan tugas temannya gitu kan, tetapi dia ini mau menolaknya, tapi dia menolaknya dengan cara asertif, sopan dan tegas gitu. Jadi dia berkata gini, maaf sebelumnya, tetapi itu kan tugas kamu, jadi sudah seharusnya kamu yang mengerjakan. Untuk tugasku ya itu bagianku gitu kan. Untuk yang pasif, tadi kan saya bilang itu pasif itu cenderung dia menerima dan walaupun itu dirugikan gitu kan. Jadi ketika orang meminta tolong untuk mengerjakan tugasnya gitu, dia akan hanya bilang iya aku kerjakan gitu kan. Itu kan sudah merugikan si pihak yang dimintai tolong kan gitu kan. Terus yang untuk agresif, ketika dia dimintai tolong dia bakalan gini, kamu nggak punya otak apa? Kamu nggak punya otak apa? Nggak bisa kamu mikir sendiri untuk tugasmu. Kan itu kan kayak gitu kan. Jadi itu akan melukai atau hati si yang minta tolong tadi ya kan. Itulah jadi contohnya. Jadi kakak-kakak udah
mengerti lah ini kan gimana contohnya gitu, gimana perbedaannya gitu kan. Oke, jadi tadi kan udah saya contohnya Kak. Terus saya mau tahu dong pengalaman pribadi kakak tentang asertif lah. Saya mau yang asertif, yang baik gitu. Pengalaman pribadi kakak ada nggak yang pernah melakukan komunikasi yang asertif gitu? Oke, kakak bisa dijelaskan? Sebelumnya saya itu sebenarnya berkomunikasi secara pasif ya Kak. Saya tuh selalu memikirkan perasaan orang tanpa memikirkan perasaan saya sendiri. Tapi sekarang saya sudah mulai mencoba untuk berkomunikasi asertif karena saya merasa bahwa selama ini saya itu dirugikan. Jadi saya selalu mencoba untuk mengkomunikasikan segala sesuatu itu kepada orang yang menurut saya itu memberatkan saya. Misalnya nih dalam mengambil keluar nih misalnya kan, keluar jalan gitu, mau makan. Jadi kan kita pasti nentuin kan mau makan apa. Jadi biasanya tuh kalau saya dulu selalu terserah dia mau makan apa, saya ngikut aja. Tapi kalau sekarang mulai untuk gimana kalau kita makan ini karena begini-gini, gimana menurut kamu itu. Jadi saya lebih mengkomunikasikan dan bertukar pendapat. Ya baik, benar. Untuk yang lain? Ya kakak, Kak Mariani. Jadi dari pengalaman saya waktu masih kita melakukan pembelajaran daring ya waktu COVID. Nah itu, jadi saat itu saya masih melakukan Zoom bersama guru saya. Nah mama saya itu minta tolong. Nah tau lah kalau mama yang kurang update itu, taunya kalau misalnya kita pakai HP itu taunya kita main-main aja. Nah gitu. Karena pemikiran saya waktu itu asertif, jadi saya berani menolak mama saya, maaf ya ma, aku lagi Zoom sama guruku, jadi nggak bisa aku kerjakan sekarang gitu. Oke, ada yang lain yang menyampaikan? Kakak mungkin, Kak Pika? Mungkin kan gini, saya tuh sering lah disuruh-suruh sama abang saya gitu kan. Jadi dulu tuh saya tuh komunikasinya agresif sama dia, kayak males sih, aku nggak mau sih aku gitu-gitu kan. Nah, tapi sekarang saya mencoba untuk berkomunikasi secara asertif gitu kan. Saya nggak mau, tapi saya bilangnya yang sopan gitu kan, karena dia tuh juga sering membantu saya. Jadi saya nggak menolak dia, tapi saya menolak dia tapi bicaranya dengan yang sopan, nggak yang kayak agak agresif dulu gitu. Iya baik, benar ya kak. Kakak ada? Oke, baru kepikiran nih kak. Dari tadi saya nyari mana lagi pengalaman saya yang asertif. Mungkin salah satu pengalaman asertif saya itu waktu sama mama saya kak. Jadi dulu tuh saya sama kayak Pika, agresif. Males loh, ini dulu, males loh, itu kakak suruh, gitu. Supaya semakin, mungkin kan udah makin tua kali ya kak. Jadi makin banyak, aduh udah tua nggak bisa gitu, udah makin sadar atas kewajiban, tanggung jawab dan segala macam. Jadi sekarang tuh lebih kayak ini apain dulu, iya ini kerjain, iya ini kerjain, kayak gitu. Lebih sopan aja nerimanya gitu kak, ketimbang agresif kayak pas masih kecil remaja lah gitu. Iya. Ada lagi yang menyampaikan? Cukup kak. Pengalamannya oke. Bagus pengalaman kakak ini ya, kayak ibaratnya mau memperbaiki dirinya untuk berkomunikasi dari yang agresif ya kan, jadi asertif ya kan, dari yang kayak pasif jadi asertif gitu kan. Jadi kan semakin baik kita berkomunikasi, orang bakalan semakin senang dengan kita kan. Kakak sekalian menyampaikan pesan dan kesan kakak-kakak setelah mengikuti konseling kelompok dengan saya. Ada yang ingin menyampaikan pertama? Saya kak. Iya kakak. Oke, terima kasih kak. Jadi pertama saya menyampaikan kesan saya. Jujur ini pertama kali saya melakukan bimbingan atau konseling ya kak, konseling kelompok dengan tema communication interpersonal kak. Jadi saya juga baru tahu ternyata itu komunikasi itu dibagi 3 seperti yang kakak bilang, dan itu tuh jadi buat pengalaman baru. Dan dengan kakak tadi bilang coba cari contoh dari pengalaman pribadi, saya tuh jadi kayak mikir, oh rupanya ini selama ini saya aku tuh agresif gitu, jadi lebih pemahaman baru. Dan mungkin pesan-pesannya mungkin lain kali dengan topik yang lebih jarang dibahas gitu ya kak, biar lebih nambah pemahaman baru gitu.
Baik, terima kasih. Kakak yang lain ada yang ingin menyampaikan pesan dan kesannya? Kakak tadi tunjuk tangan. Sama Kak. Sama, oke. Kakak Iya, sama. sama juga. Iya, pesan-pesannya agak Oke, sama. untuk kegiatan kita pada sore hari ini, tadi kan sudah kita buka dengan doa ya kan. Jadi kita juga harus menutupnya dengan doa untuk mendapat keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa ya kan. Ada yang ingin memimpin doa? Oke, Kakak Tika. Oke, sebelum kita menutup acara ini ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk mengakhiri kegiatan kita, saya akan memberikan video tentang tiga komunikasi tadi, asertif, agresif, dan pasif. Nah, ini di sini ada penjelasan dan contohnya. Nanti setelah setelah video ini selesai, diharapkan kakak-kakak ini berpasang-pasangan dua orang untuk saling berkomunikasi secara asertif ya Kak. Jadi kita harus mengubah komunikasi kita itu dengan baik, tidak lagi agresif dan tidak lagi pasif, berani. Oke, kita mulai ya melihat videonya. Di atas sedikit. Kakak semua udah melihat kan gimana tadi penjelasan tentang komunikasi asertif, pasif, dan juga agresif. Jadi sudah melihat juga contoh-contohnya ya kan. Jadi saya mau kakak-kakak sekalian berpasangan gitu untuk melakukan komunikasi asertif ya Kak, biar komunikasi kakak-kakak itu makin baik, sopan dan gitu. Tunggu dulu bisa. Oke, jadi untuk pasangannya gini aja dua. Sebelum saya tinggal, kita menyanyikan lagu dulu, lagu kebanggaan bimbingan konseling Universitas Negeri Medan yang diciptakan oleh dosen Universitas Negeri Medan ya Kak. Jadi kakak udah tahu lagunya kan? Tahu nggak yang diciptain Bu Rahmulyani kan? Iya benar. Kita mulai ya, 1, 2, 3. BKP. BKP. Kalau ada seperti ladang boleh kita numpang mandi. Kalau ada udang panjang boleh kita BKP lagi. KKP. KKP. Oke, give applause untuk kita semua. Oke, saya tinggal kakak-kakak di sini melakukan praktek komunikasi ya Kak, asertif. Mariani, nanti sore kan tenggat ini kan, tugas bimbingan kelompok. Aku belum siap. Aku boleh minta tolong nggak tambahin? Soalnya itu masih banyak yang belum aku kerjain. Nanti aku soalnya mau main sama temanku. Maaf ya Pika, sebenarnya aku juga belum siap tugasku, jadi aku masih harus menyelesaikan tugasku. Lagian kan tugas itu tugas mandiri, tugas individu, jadi harusnya kamu mengerjakannya sendiri. Lagian kan main sama kawan itu bisa nanti-nanti. Yang paling kewajiban itu tugas kita dulu. Oh iya, ya udahlah kalau gitu. Iya. Aku boleh minta tolong nggak? Apa tuh? Boleh. Kau punya file makalah manajemen? Ada sih. Kenapa? Aku boleh minta filenya nggak kirim siang ini? Boleh sih, tapi nanti ya aku kirim, soalnya kan sekarang kita lagi di kampus nih. Tapi filenya ada di laptop Nata. Nanti kalau udah pulang aku kirim ya. Oke, kasih lah. Ilah aku gendut kali. Aku tahu aku gendut tapi aku nggak suka kalau kayak gitu. Mungkin lain kali kita bisa ganti topik yang lain bercandanya. Iya.